Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya memimpin ketua kelas Mas Habib. Siap, siap. Doa mulai. Doa selesai. Setelah itu kita bisa berdiri sebentar. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita tepuk semangat, semangat. Semangat, semangat. Kelas 3 siap, coba gitu ya. Kelas 3 Siap. Kelas 3 Siap. Kelas 3 Siap. Siap. Yes. Itu lagi. Kelas 3 Siap. Kelas 3 Siap. Kelas 3 Siap. Siap. Yes. Baik, bisa ditutup. Nah, dalam kesempatan ini mengenai tentang menjelaskan tentang sebelum ke pembelajaran. Jadi nanti peserta didik ada tujuan pembelajaran. Jadi nanti dikasih video narasi, animasi, dan nanti peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan pesan cerita narasi dengan benar. Nah, setelah itu Pak Safif pernah ngerti cerita? Pernah bercerita tidak? Ya. Ngerti cerita lokasinya mana? Asal usulnya atau alamatnya di mana? Alamat saya Bojonegoro. Jadi mungkin bisa satu dongeng yang mengenai tentang kisah di Bojonegoro itu apa? Mungkin wisata. Ya. Karena Jadi wisata apa? ada kayangan api. Jadi kayangan api itu seperti apa? Kayangan api itu kayak bebatuan ya. Ya, di bawah bebatuan tersebut itu ada apinya. Dan kalau musim penghujan, meskipun terkena air, api itu tidak
Bali. Oh begitu ya ceritanya. Iya. Sangat luar biasa. Jadi nanti saya akan menampilkan video tentang salah satu cerita rakyat atau dunia. Ternyata belalang tidak menghiraukan kedatangan semut yang sedang mengumpulkan makanan untuk musim hujan. Ia lebih memilih untuk terus bernyanyi hingga malam hari. Musim panen pun tiba. Belalang masih asyik dengan gitarnya dan bernyanyi sepanjang hari, mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Nah itu sudah. Jadi ada kisah semut dan belalang. Pertanyaan, ada yang membantu pertanyaan saya. Jadi tadi siapa saja tokoh cerita tersebut? Ada dua tadi, siapa? Pertama, Semut dan belalang. kalau sifatnya berarti apa? Sifatnya belalang tadi, dia kan mementingkan dirinya sendiri. Berarti apa? Atas kepala, egois. Kemudian kalau semut, negatif. Nah, jadi tadi ini mungkin ada yang mengerti tentang kenapa saya menampilkan video tersebut, kaitannya dengan cerita apa? Teks apa? Teks narasi. Jadi ada yang bisa teks narasi itu apa? Lewat tadi video berarti teks narasi adalah kita lihat ya. Jadi melalui video narasi dan membaca, aku mampu mengidentifikasi pesan dan momen terhadap sehari-hari. Jadi teks narasi itu apa tadi? Bisa dibaca? Mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan ulang. Kemudian bisa Jadi teks narasi itu jenis teks yang mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Kalau contohnya apa Mas Habib? Contohnya apa? Contoh teks narasi. Nah, kemudian apa lagi? Kalau tujuannya, Mas Habib apa tujuannya? itu misalnya teks narasi memberikan informasi, menambah pengetahuan, Ini memberikan pengetahuan media hiburan bagi pembacanya. Jadi teks narasi itu sesuai dengan video yang saya tampilkan tadi, itu mengenai tentang satu peristiwa atau kronologi yang bersifatnya fiksi yang sesuai dengan imajinasi tadi. Ini narasi tadi. Kemudian ada ciri-ciri teks narasi. Dalam cerita teks narasi mengandung amanat. Mas Habib, amanat itu apa? amanat itu pesan yang ingin disampaikan. Nah, tadi kan menonton video tadi, benar ya? Ya, Mungkin ada amanat apa dalam video yang tadi itu, amanatnya apa? Biar teman-teman mengetahui. Gimana Mas? Amanatnya apa? Supaya
Ada juga nanti ketika ada teks narasi pastinya ada unsur-unsur ya, unsur-unsur yang ada di dalam teks narasi. Yang pertama adalah tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, empat tokoh, kelima sudut pandang. Ada berapa unsur Mas Arif? 5. Ada 5. Ada berapa? Ada 5 unsur. Jadi pertama itu ada apa? Tema. Tema apa Mas? Kalau bisa tema itu. tema itu Iya, tema itu apa? Tema adalah gagasan pokok pikiran sebuah cerita. Jadi tadi temanya apa? Video tadi temanya apa? Temanya tentang apa? Pertemanan, gitu ya. Pertemanan atau keluarga atau perpisahan atau cinta? pertemanan. Pertemanan. Kemudian kalau latar apa Mas? Latar itu berupa informasi tempat dan waktu. Tadi latarnya apa? Video tadi latar apa coba? Hutan, sungai. Alur itu apa Mas Habib? Di pola penyampaian rangkaian peristiwa. Jadi alurnya bisa dikatakan alur apa? Alurnya maju karena mulai dari awal sampai akhir. Kalau toko tadi ada berapa tokonya? 2. Pertama Semut dan belalang. kalau karakter atau wataknya berarti di belalang itu wataknya apa tadi? Angkuh dan Berarti maksudnya apa? Protagonis atau antagonis? Antagonis. Protagonis itu apa? Baik. Antagonis baru jahat. Berarti belalang termasuk protagonis. Kalau antagonis tadi apa? Protagonis. Oh iya, benar. Belalang kan antagonis. Kalau protagonisnya berarti Samud. Kemudian sudut pandang yang dibaca apa tadi? Sudut pandang merupakan arah pandangan dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita. Nah, baik, ini sudah saya terangkan tentang teks narasi ya. Lanjut, selanjutnya adalah saya bagi 2 kelompok. Nanti untuk soalnya kita melihat video yang saya tampilkan. Ya kelompok berarti 2-2. Nanti memperhatikan, jadi nanti jawabannya sesuai dengan video yang saya tampilkan. Nanti kok ini suaranya. Banyak duit ya, boleh deh. Bisa. Mari kita menyimak bersama.
kata-kata harta itu banyaknya, tapi yang penting berkahnya. Berkah itu kalau kita bisa bertambah baik pada sesama. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Sudah. Ada kesulitan? Sambil menunggu kelompok yang lain, kelompok satu sudah selesai. Mungkin satu anak bisa perwakilan mengatakan hasilnya. Itu ada pertanyaan. Setelah menyimak video cerita Nusa, jawablah pertanyaan berikut. Kami dari kelompok 1, yaitu setelah menyimak video cerita Nusa, jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa judul cerita tersebut. Jadi judul cerita dari video yang kami tonton yaitu Belajar Jualan. Terus siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Yaitu yang pertama ada Uma, Siva, Tara, dan Abdul. Ya, yang ketiga di mana tempat dalam cerita tersebut? Itu dalam cerita tersebut yaitu ada di pasar. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2. Baik. Tokoh Anissa di sini baik hati dan suka berbagi. Kalau yang Nusa suka menolong sesama, Ara sedikit kekanak-kanakan, dan Abdul baik hati. Abdul baik hati. Ya, baik hati. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok terakhir bisa kelompok 3. Tentang amanat. Dari kelompok 3 mendapatkan soal apa pesan atau amanat dari cerita Nusa tersebut. Dari cerita tersebut ada seorang anak yang mempunyai karakter religius, pekerja keras, jujur, disiplin. Sedangkan amanat yang terkandung yaitu nilai-nilai toleransi, memahami perbedaan dan menolong sesama tanpa mengharapkan balasan. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, bisa dikumpulkan sambil kita. Saya ini penilaian dari diri untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 jawabannya sudah hampir benar ya. Jadi tentang judulnya benar, belajar jualan. Siapa saja tokoh yang berperan dalam cerita tersebut ada 4 sudah disebutkan tadi. Ada Uma, Siva, Ara, dan Ara ya. Kemudian Abdul. Tidak. Di mana tempat cerita tersebut? Di pasar. Sudah disebutkan juga tentang sikap tokoh. Ada Anissa, itu baik hati, terus Nusa suka menolong. Ara sedikit kanak-kanakan, dan Abdul juga lumayan baik. Kalau 3 berarti tentang amanat yang disampaikan kelompok 3 adalah dari cerita tersebut ada seseorang karakter anak religius, kerja keras, jujur, dan disiplin. Juga dengan nilai-nilai toleransi, memahami perbedaan, perbedaan tersebut, dan menolong sesama tanpa mengharapkan balasan. Itu dari saya sudah bagus semuanya. Ya, kedua adalah selain ini tadi kan sudah melihat tentang video, terus saya pengen evaluasi lagi tentang cerita yang tadi atau pembelajaran tadi. Jadi teks narasi itu kata kuncinya adalah peristiwa, berdasarkan peristiwa atau urutan waktu. Jadi contohnya apa Mas Arif tadi?
Contohnya dongeng, dongeng, terus cerpen, cerpen. Jadi untuk tujuannya apa Mas Abdul? Memberikan informasi, menambah pengetahuan, menambah wawasan, serta menyediakan hiburan bagi pembaca. Kalau tadi kan saya katakan ada unsur yang ada di dalam teks narasi itu ada 5. Bisa disebutkan BRI 5 itu apa saja? Pertama, tema, latar, alur, tokoh, dan sudut pandang. Kemudian Bais, kalau tema itu apa? Tema adalah gagasan atau Itu pokok. latar, Latar, benda, latar apa? Berupa informasi tempat dan waktu. Alur apa Mas? Alur adalah rangkaian atau pola penyampaian pada peristiwa. Tokoh atau karakter dalam suatu cerita itu ada protagonis dan antagonis. Mas Afif, kalau protagonis itu apa? Protagonis utama. Atau kalau antagonis lawannya ya. Jadi kita tutup, saya berikan lembar evaluasi, nanti bisa dicoret. Di lembar evaluasi bisa dikerjakan, dicoret-coret. Ini kalau sudah bisa langsung dikumpulkan. Nah, bisa disurat. sudah Pak. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Baik, selanjutnya ada refleksi. Tadi kan sudah diberikan materi, juga diberikan video. Jadi saya ingin bertanya, perasaan anak-anak setelah melihat video tersebut apa? Terharu sampai sedih Mas Abdul? Iya. Sampai menangis. Kalau Mas Habib, apa perasaannya setelah melihat video? Senang. Apa yang bisa diambil Mas Habib? Sikap apa dari video yang pertama, video kedua? Sikap saling menghargai, itu saling menolong. Itu pembelajaran pada pagi hari ini. Ingin saya cukupkan, ya. Boleh nanti ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa, kita pulang. Jaga mulai. Sudah selesai. Terima kasih, saya cukupkan untuk anak-anak, bisa setelah ini bisa pulang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.